Dosen itu manusia, mahasiswa juga manusia. Jadi dosen itu bukan Tuhan, dosen itu bukan malaikat, dosen itu bukan dewa. Jadi tidak perlu takut berlebihan kepada dosen. Jangan semuanya kita iyakan, ya. Jangan jadi yes man. Kalian tahu yes man? Yes man itu mengiyakan segala sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa belajar menuntut ilmu di bangku perkuliahan. Siapa yang memberikan ilmu? Salah satunya adalah dosen. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi kita dan ini menjadi pahala yang terus mengalir. Jika mati anak cucu Nabi Adam itu, kita ini kan anak cucu Nabi Adam. Kita dosen juga anak cucu Nabi Adam. Jika mati, terputuslah semua amalnya. Iza mata bunu Adam ingkoto amalu. Jika mati anak cucu Nabi Adam itu, terputuslah semua amalannya kecuali 3. Dari 3 itu salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan bermanfaat sehingga ilmu ini menjadi ladang pahala bagi kita di yaumil akhir kelak. Tapi ingat, dosen itu manusia, mahasiswa juga manusia. Jadi dosen itu bukan Tuhan, dosen itu bukan malaikat, dosen itu bukan dewa. Jadi tidak perlu takut berlebihan kepada dosen. Jangan semuanya kita iyakan, ya. Jangan jadi yes man. Kalian tahu yes man? Yes man itu mengiyakan segala sesuatu. Nah, ada sebagian mahasiswa yang takut kepada dosen karena nilai. Takutnya nanti melakukan sesuatu, mengkritik, ya, menyampaikan aspirasi, menyampaikan pendapat, nanti dosennya tersinggung, ujung-ujungnya nilainya jelek. Nanti urusan kuliahnya dipersulit. Saya kira ini tidak menjadi alasan, ya. Tetap kita hormati, segan kepada dosen, tapi jangan terlalu takut. Nah, itu ingat. Status kita ini adalah mahasiswa, bukan siswa lagi. Tentu kita cerna dulu, ya, kita amati, kita pikirkan dulu kira-kira ini sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai, kritik. Kalau tidak sesuai, sampaikan sesuatu. Berikan pendapat-pendapat. Itulah mahasiswa. Lebih terkenal dengan jiwa kritisnya. Bagaimana dulu mahasiswa menyampaikan aspirasi, menciptakan reformasi di tahun 98. Ini adalah hasil dari jerih payah mahasiswa terdahulu. Untuk mahasiswa baru, kalau Anda merasakan sesuatu yang aneh dalam perkuliahan, ya sampaikan saja. Misal di perkuliahan ada kontrak pelajaran atau kontrak mata kuliah. Yang jelas ada kontrak antara mahasiswa dengan dosen. Dosen itu menyampaikan peraturan-peraturan kepada mahasiswa, di mana peraturan-peraturan ini tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar, ya terima saja hukumannya. Contoh misal, mahasiswa tidak boleh terlambat lebih dari 15 menit. Ya. Ketika terlambat 15 menit, tidak boleh masuk ruangan. Ya oke, ini kita terima. Ini guna untuk mahasiswa agar mahasiswa itu disiplin. Tapi ada sesuatu yang perlu Anda sampaikan. Kalau seandainya dosen terlambat, bagaimana? Jika mahasiswa terlambat 15 menit, tidak boleh masuk ruangan, sampaikan kepada dosen. Kalau dosen terlambat lebih dari 15 menit, dosen tidak boleh masuk. Jadi adil. Tujuannya apa? Kalau seandainya dosen itu masuk telat, lebih dari 15 menit, otomatis jamnya berkurang. Yang awalnya mungkin kita belajar selama 60 menit, karena terlambat bisa jadi 40 menit atau bahkan 30 menit. Artinya ada korupsi waktu dalam perkuliahan, ya kan? Dosennya korupsi waktu. Yang seharusnya 60 menit karena terlambat menjadi 40 menit. Nah, ini tidak boleh. Dan kalaupun kita mendapatkan pelajaran selama kurang dari waktu yang sudah ditentukan, tentu ini tidak maksimal. Lebih baik ini diganti di hari selanjutnya. Nah, ada sebagian mahasiswa yang takut kepada dosen karena nilai. Takutnya nanti melakukan sesuatu, mengkritik, ya, menyampaikan aspirasi, menyampaikan pendapat, nanti dosennya tersinggung, ujung-ujungnya nilainya jelek. Nanti urusan kuliahnya dipersulit. Saya kira ini tidak menjadi alasan, ya. Kalau Anda dipersulit di kampus, cari celahnya di mana. Cari celahnya di mana. Kalau sekiranya ini tidak ada keadilan, yang di sana dipermudah, kita dipersulit,
ya sampaikan kepada pimpinan, sampaikan kepada kepala jurusan. Kalau tidak ada respon, sampaikan kepada dekan. Kalau tidak ada respon, sampaikan kepada rektor. Contoh misal, ini di kampus saya nih, dulu pernah beredar rekaman rasis disampaikan oleh wakil dekan. Ya, wakil dekan itu termasuk pimpinan lah. Wakil dekan di fakultas menyampaikan bahwasanya suku ini perusak, begini, melakukan ya tidak enak didengar lah, menjelek-jelekkan satu suku, rasis. Ya, rekaman ini tersebar kemana-mana. Akhirnya mahasiswa menuntut kepada rektor, demonstrasi, demo di fakultas, demo di rektorat. Akhirnya apa? Akhirnya wakil dekan itu dikeluarkan dari kampus. Ya. Jabatannya tentu hilang karena ulahnya sendiri. Nah, kalau kawan-kawan yang berkaitan dengan individu atau personal atau golongan atau kelompok atau suku atau apapun itu tentang mata kuliah, tentang pelajaran, ya silakan saja. Kalau sekiranya ini tidak adil atau ada hak-hak kita yang diambil, ya silahkan sampaikan saja. Ada kejadian senior-senior yang dulunya melakukan aksi demonstrasi dilaporkan ke polisi. Ya, mungkin ini sesuatu yang ditakutkan oleh mahasiswa umum lainnya. Tapi ketika dilaporkan, ya kalau tidak bersalah tentu tidak ada tindakan lanjut. Dan akhirnya senior itu wisuda, selesai juga kuliahnya. Tidak di DO tuh. Begitu juga dengan yang saya alami, kawan-kawan juga. Waktu itu kita melakukan aksi demonstrasi, kemah di kampus berkisar 7 hari 7 malam. Ya, bukan 1 hari, tapi 7 hari 7 malam kita menduduki kampus tepat di depan ruang rektorat. Jadi rektor itu ada ruangannya, ruang rektor, ada pintu. Pas di depan pintu rektor itu kita dirikan tenda. Sempat terjadi gesekan antara mahasiswa yang melakukan aksi dengan security. Ya, gesekan-gesekan biasalah. Dan akhirnya setelah kita melakukan aksi selama beberapa hari, terus kita akan melakukan aksi-aksi menyampaikan aspirasi sampai tuntutan direalisasikan. Hingga akhirnya pada waktu itu saya dipanggil, kawan-kawan juga dipanggil. Cuman beda-beda fakultas, beda-beda jurusan. Nah, waktu itu kita koordinator dipanggil di fakultas, dipanggil oleh pimpinan. Dekan, wakil dekan, 1, 2, 3, dan juga jurusan. Waktu itu ada sekretaris jurusan. Jadi saya dipanggil lah sendirian, posisinya sendirian di ruangan rapat pimpinan. Dengarlah saya apa yang disampaikan pimpinan-pimpinan itu. Kata-katanya sangat-sangat tidak menyenangkan, membuat telinga ini panas. Saya sendirian, jadi seakan-akan saya disudutkan. 5 lawan 1 nih, kira-kira seperti itulah. Entah apa-apa aja lah disampaikan, panjang. Apa kata pimpinan itu? Kalau kampus ini tidak baik menurut kamu, silakan keluar. Kalau kampus ini tidak ada baiknya menurut kamu, silakan keluar. Ya, cari kampus lain. Begitulah kata-katanya. Ini demonstrasi, demo begini begitu, entah apa-apalah. Tidak menghargai pimpinan, tidak menghargai saya sebagai pimpinan fakultas, pimpinan kamu. Bergantian itu dari dekan, wakil dekan 1, 2, 3 sampai ke sekretaris jurusan. Bayangkan itu berjam-jam di ruangan itu hanya mendengarkan. Tapi saya tunggu dalam hati ini, tunggulah nanti saya balas ini, ya kan? Tunggulah nanti ada saatnya saya berbicara. Ada juga nih pimpinan yang mengatakan, Hafiz, kalau kamu pintar, kalau kamu cerdas, sering membaca buku, banyak membaca buku, kamu tidak akan melakukan aksi demonstrasi. Ini pernyataan yang sangat aneh bagi saya. Ada juga yang menyampaikan seperti ini, Hafiz, kamu itu kritis, bagus, ya, mempunyai jiwa-jiwa kritis, cerdas, pintar. Tapi, ada tapinya pula itu. Tapi tidak sesuai pada tempatnya. Udah dipuji, terus dijatuhkan lagi. Aduh, gimana ini? Kritis tapi tidak pada tempatnya. Begitulah kata. Saya tidak mau menyebut nama. Oke, saya tunggulah, saya dengarkanlah satu-satu. Dan akhirnya giliran saya. Jadi saya dipersilahkan untuk menyampaikan sesuatu lah. Ya, saya sampaikan. Ya, kalau seandainya bapak-bapak mau mengeluarkan saya, ya, silahkan. Ya, kalau saya mau di DO, silahkan. Saya bangga kalau saya di DO.
Tapi satu catatannya, harus ada landasannya, harus ada dasar-dasarnya kenapa saya dikeluarkan. Kalau seandainya saya melakukan aksi demonstrasi secara anarkis, ya boleh-boleh saja saya di DO. Ya, karena itu salah. Ya, kalau saya melakukan kesalahan yang fatal, silahkan dikeluarkan. Terus saya menanggapi tentang kata-kata pimpinan itu, kalau seandainya kampus ini tidak ada yang baik menurut kamu, silahkan keluar. Ya. Cari kampus yang baik. Cari kampus yang terbaik menurutmu. Saya tanggapi begini. Kalau saya punya rumah, ya, gentengnya bocor, ya, atapnya bocor, jendelanya rusak. Apakah saya harus mencari rumah baru? Apakah saya harus menjual rumah itu? Kan tidak. Apa solusinya? Ya diperbaiki. Ya, kalau dibocor, beli lem atau penempel genteng. Ya, kalau rusak jendelanya, cari martil, cari paku, cari alat untuk membenahi jendela itu. Ya, kalau tidak bisa, panggil tukang bangunan. Kan solusinya tidak harus keluar dari rumah terus kita menjual atau pergi. Ya diperbaiki. Begitu juga di kampus. Kampus ini adalah rumah kita untuk belajar, menuntut ilmu. Ya rumah kedua lah setelah kos. Setelah kos kampus, kos kampus, itu aja. Dan kalau kampus ini tidak baik, ya tentu diperbaiki. Cara mahasiswa memperbaikinya ya menyampaikan aspirasi. Kita sudah melakukan audiensi dengan pimpinan, tidak diterima, ya akhirnya kita melakukan aksi demonstrasi. Kemudian mengenai kecerdasan, katanya saya kurang cerdas, makanya saya melakukan aksi demonstrasi. Ya saya sampaikan, bagaimana dengan mahasiswa pada tahun 1998. Mahasiswa pada waktu itu ramai, banyak melakukan aksi demonstrasi, sehingga lahirlah reformasi. Dan hari ini kita merasakan dari hasil perjuangan mahasiswa pada tahun 98. Apakah mahasiswa itu dikatakan bodoh? Apakah mahasiswa itu dikatakan kurang cerdas, kurang membaca? Mahasiswa biasalah melakukan aksi demonstrasi. Ya, mungkin itu sedikit pengalaman. Dan akhirnya saya hari ini masih kuliah, tidak di DO. Ya, tidak di DO. Ya, kalau kita memperjuangkan sesuatu tentu adalah rintangan-rintangannya, tentu adalah hambatan-hambatannya. Selagi kita di jalan yang benar, sampaikan. Insya Allah ada solusinya, ada jalannya. Tetap menjadi mahasiswa yang mempunyai nilai-nilai, yang mempunyai integritas, kualitas. Kita tahu bahwasannya mahasiswa agen of change maha loh. Bukan siswa lagi, tapi mahasiswa, ada gelarnya maha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.